Gue ini sih Pak, gue penasaran Ini ya. Ini nih. Ya. HP capung ini. Dan lu coba pegang deh, Bil. Iya, ini solid banget Pak. Nah, Kayak mata robot gitu lagi desainnya kan. Iya. iPhone gua hampir gua pensiunin. Biar mirip sama ini kan, kembaran. Iya, Minus 3 juta harganya. Minus 3 juta tapi nggak serasa minus 3 juta. Cuma skandal nih. Why? Katanya tuh di repack. Ini apa lagi sih? Iya, ini gue baru dengar juga kemarin. Sih? Yo, what is up guys? Welcome back to Beat Podcast sama gue Malvin dan Billy Dolman. Seperti biasa. Jadi opening mantap ya. banget ya Jadi kita ya. lama-lama. Dan ya sesuai judul. Kali ini kita bakal rekomendasi. Ada apa aja, Bill? Waduh, ini gila banyak banget. Gue sampai pusing baca. Sampai pusing kita gila, juga. Banyak banget guys. Ternyata kita udah nyobain HP banyak banget. Dan ya rekomendasi kali ini kita akan atur based on budget ya. 1 jutaan, 2 jutaan segala macem. Dan ini rata-rata HP-nya yang kita udah cobain. Exactly. Ya sama Billy juga udah nyobain. Jadi kita bakal share apa aja rekomendasinya. Plus ya tidak lupa ada yang baru di sini. Yeay. TV. Yeay, tidak disponsor tapi beli sendiri. Beli sendiri guys. Ternyata kekecilan guys. Iya ya, kekecilan ya kalau di Kecilan kamera kayaknya ya. Mesti yang lebih gede ya. 65 inci Ini mungkin ya. ukurannya? Ini 42 inci. Oh iya. Okay. Tapi ini smart monitor Samsung sebenarnya yang M7. Okay. Karena gue pikir biar bisa mirroring gitu kan langsung ke laptop gitu. Cuma ternyata setelah dia lihat kecil banget guys. Gimana menurut kalian, kekecilan nggak? Atau udah cukup, udah oke? Ya bolehlah di komen biar gue nggak boros lagi nih beli lagi. Bezelnya tipis juga ya kalau di Bezelnya kamera tipis, betul. Oh iya ya, kelihatan ya. Ya jadi sementara kita pasang ini dulu, cuma nanti kita bakal pakai buat berbagai macam fungsi juga. Jadi komen aja di bawah kira-kira menurut kalian mana nih apa yang menarik, apa yang bisa dipakai ditampilin di komen di bawah. Oke, so langsung aja Bill. HP. Kita mulai. Ini dalam konteks apa dulu nih kita nih rekomendasi nih? Rekomendasi buat kalian yang nyari HP berdasarkan budget. Oke. Karena kan THR nih lumayan kan, THR 1 bulan gaji. Bentar lagi udah pada turun. Belum ya? Belum turun ya? Udah, katanya terakhir akhir bulan ini ya? Akhir bulan ini katanya terakhir. Kan 2 minggu sebelum lebaran 2 minggu sebelum lebaran. Jadi tim Besinotex sih udah pada dapet sih katanya gitu ya. Gitu. Jadi gitu guys. Nanti kita kasih ada total puluhan rekomendasi. Gila banyak banget sih. Tapi nanti kita akan coba rekomendasi yang terbaik lah per segmentasi budget harganya. Ya, jadi ada yang 1 jutaan, 2 sampai 3 juta, kemudian ada 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 7. Dan 6 sampai 7 sih sebenarnya yang paling ultimate. Abis itu 8 itu udah sampai 10 juta, 10 sampai 15 dan udah yang unlimited budgetnya. Gitu deh. Jadi langsung aja kita mulai dari yang paling terjangkau ya, ramah di kantong, nggak pusing belinya, budget 1 jutaan. Karena Billy ada pakai nih, ada pakai 2 Redmi 13C, 13C dan Poco M5. Poco M5 kemarin. Poco M5 sih yang kita udah review lagi tahun ini ya, karena harganya turun. Tapi lu udah pakai lama kan, Bill? Udah sebulan lebih, hampir 2 bulan lah. Si M5? Iya. Oh enggak, baru beli yang harga baru ini. Oh lu baru beli yang harga baru? Iya, bukan yang dari 2 jutaan dulu. Baru belinya. Oke, gimana Bill? Di antara 2. Kalau gue disuruh milih, sebenarnya gue lebih suka Poco M5. Satu, Kenapa? dia udah dapat HyperOS. Kedua, layar Full HD. Ketiga, prosesornya kalau nggak salah lebih kencang sedikit ya, dia G99. Kalau Redmi 13C itu G85. Meskipun di HP sejutaan, gue nggak peduli sebenarnya. Orang nggak bakal peduli sih kalau beli HP sejutaan. Ya ada lah sedikit-sedikit lah ya. Iya, cuma gue kasih tahu aja ke kalian mungkin ya. Tuh terus. RAM-nya tapi Pak yang jadi masalah. 4 GB ya. Itu. Tapi kalau yang Redmi 13C dengan harga yang kurang lebih sama 1,5 juta sama 1,4. Kalau yang Poco itu 4128. Kalau yang Redmi 1,5 jutanya itu 6128. 66 yes. 6 GB. Nah gue tapi belinya yang 1,8 juta ini. Yang 8256. Tapi ini eMMC. Yang ini Poco ini sudah UFS 2.2 kalau nggak salah. Tapi berasa emang bedanya Bill? Sebenarnya kalau ditanya berasa apa enggak terlalu berasa yang terlalu jauh banget gimana.
Tapi memang secara snappy-nya tuh UFS tuh emang ya udah standar industri kan. Yes. Gitu. eMMC agak pelan ya. Ada beberapa kali gue temukan kayak kayak nunggu gitu loh. Memang nggak yang sampai 10 detik gitu nggak. Cuman kerasa, tetap kerasa bedanya, cuma nggak terlalu jauh. Tapi gue kalau suruh milih Poco. Kayaknya Poco aja deh. Poco aja ya. Cuma desainnya kan Redmi kan lebih mewah gitu loh, kelihatan lebih premium gitu kan. Bobanya lebih gede gitu. Layarnya 720p Pak. Oh layarnya 720p. Makanya mata agak sakit jadi ya kalau lama-lama lihat ya. Ya itulah guys, kalau 1 juta memang pilihannya cukup terbatas ya. Iya, dan banyak yang dikorbanin Pak. Banyak yang dikorbanin. Makanya nanggung mending langsung 2 jutaan kalau ada budgetnya gitu loh. Karena di 2 jutaan ini menarik banget pilihan-pilihannya. Ini rame sih ini. Karena ini rame. Cuma ngomongin spesifikasi sebenarnya mirip-mirip lah 11-12. Rata-rata masih pakai Helio G99. Nah, pertama ada Tecnopova 5 Pro. Nah, ini kita kemarin sempat cobain juga. Dan ini kayak looks-nya HP gaming, Bill. Oke. Pakai ada RGB di belakangnya gitu kan. Dengan harga yang super terjangkau gitu kan. 2,5 jutaan HP-nya, dan ya itu dari segi chipset sama. MediaTek Helio G99. Jadi sama kayak yang dipakai di Poco, gitu. Cuma harganya di 2,5 juta. Cuma dia baterainya gede, 5000 mAh, dan ada fast charging juga 68 watt. 68 watt. Kenceng buat banget dong. Main game gitu ya, habis baterai charge bentar, udah lanjut lagi. Gila. Layarnya 120 Hz juga, gitu. IPS Full HD, jadi lumayan banget. Kamera 108 megapiksel, cuma gua nggak yang gimana banget lah 108 megapikselnya ya. Ini harusnya laku banget gak sih? Enggak ya? Kemarin sih lumayan laku. Kita sempat bahas dan speknya gila, makanya buat 2,5 juta gitu. Dan ini sudah stereo speaker juga loh. Ada loh HP 6 juta yang masih mono speakernya. Ini udah stereo. Jadi menarik sih buat kalian cekin itu yang Tecnopova. Nah, masih ada untuk 2-3 jutaan itu. Yang menarik lagi ada Infinix. Nah, ini gue kebetulan baru beli sendiri guys. Nih HP-nya ya. Infinix Note 40 ya. Ini kalau orang bilang King Phoenix. Karena raja ya di kelas 2 jutaan. Ini kamu dapat HP, dapat casing, udah ada MagSafe, dapat MagSafe power bank-nya juga. Dapat power bank. Dapat power bank kardusnya. Di dalam kardusnya. Gila. Dan dapat screen protector tempered glass. Ini casing belakangnya termasuk juga ya? Termasuk juga nih. Jadi ini enak sih, gue demen nih casingnya matte gitu kan. Jadi dipegang tangan tuh mantep. Dia bentuknya agak-agak boxy. Udah stereo speaker juga ya. Kemudian dia juga udah 5000 mAh dengan 45 watt charging. 45 watt. Kabelnya. Yang wireless ini sampai 20 watt. Gitu. Kamera 108 megapiksel, Full HD Plus, AMOLED. Ya ini AMOLED ya yang ini ya. Gue gak ngerti ini konsep. Gila ini 2 juta udah dapat semua literally gitu loh ya. Cuma memang chipsetnya Bill sama tadi, chipsetnya pakai Helio G99. Tulisannya ini ada Ultimate-nya. Cuma setelah dites sama aja. Podo aja guys. Itu cuma branding doang ya? Iya banyak banget loh. MediaTek Helio 99 ini banyak banget brandingannya. Ada Ultimate, ada Pro, ada... Harusnya sama aja. Katanya sih sama aja. Cuma di tweak-tweak. Ini gue mau tahu banget deh. Gitu. Ini penjualannya gimana Pak? Kemarin sih ada teman gue Bill. Dia baru beli yang Infinix Hot 40. Terus tiba-tiba keluar yang ini. Nyesel banget dia bilang. Ini gila loh. Karena ini gila. Makanya ini gila banget. Charging, speknya. wireless charging. Iya. AMOLED. Iya. Ini nambah sedikit ya dibandingin si Tecnopova tadi, nambah sekitar 300 ribu. Mereka satu grup kan ya? Tekno, Infinix sama Itel. Iya. Transsion Holdings ya. Gila. Jadi satu grup. Jadi mereka ini yang gue bilang merajai di segmen 2-3 juta sih. Redmi, Xiaomi ini yang lain kurang bisa ngelawan secara paper specs ya. 2 jutaan ini gila banget. Ini kalian dapat HP yang ya gitu. Cuma memang gue speechless loh kemarin. Lu kan ngomong sama gue kan. Kayak gue mau beli HP ini deh. Iya. Lu mau beli sendiri kan. Gue bilang kayak HP apa sih ini? Terus ternyata pas gue speknya buset. Iya. Dan gue itu jujur gue beli ini Bill. Cuma karena dia ada support MagSafe-nya. Jadi gue kan pakai iPhone nih. Iya, bener. iPhone kan semua aksesori gue tuh udah MagSafe. Stand di rumah sebelah kasur MagSafe. Di mobil MagSafe. Di kantor MagSafe. Apa-apa powerbank MagSafe gitu kan. Jadi iya, jadi pas gue beli smartphone Android pun gue rata-rata beli case-nya itu yang support MagSafe. Nah dia udah native. Dia tuh udah native bawaan gitu loh. Jadi kayak
nggak native di HP-nya sih, tapi di casingnya. Cuma ini udah enak banget menurut gua gitu kan. Dan ya bisa banget buat jadi HP kedua gitu buat kalian yang pakai iPhone gitu kan. Kayak lu gitu juga mungkin kalau lu pakai kan ada MagSafe-nya. Ya ini bisa kepake kalau lu udah sering pakai aksesoris MagSafe gitu. 2 jutaan AMOLED. 2 jutaan AMOLED 120 Hz gitu kan. Gila. Ada ini under screen fingerprint. Wah gila. Ya. Ini harusnya no brainer ya. Gue nggak tahu. No brainer. Kalau ngomongin only spek ya, gue belum ngomongin kita karena belum ngomongin software dan lain-lain ya. Tapi kalau ngomongin spek sih, speknya gila. Cuma software tadi lu udah sempat coba gimana menurut lu? Software, aduh, gue nggak tahu ya. Mungkin karena gue belum familiar ya. Tapi gue atau dapat jaminan berapa tahunnya ada? Katanya 2 tahun. Oke, Xiaomi. Dan ya itu sering jadi bahan perbincangan juga sih kalau Infinix itu software update-nya masih tidak jelas. Iya, tijel kan. Mungkin dia ya udahlah nggak penting lah, yang penting spek kan buat gaming gitu. Mereka udah rugi di awal kali guys, sudah tidak ada dana lagi buat R&D. Ya AMOLED-nya boleh juga. Iya, waktu gue hidupin HP-nya pertama kan, ini hitam banget nih. Iya. AMOLED cuy, gitu. Jadi di budget JBL Pak, JBL. Ya dikatanya tune by JBL, stereo speaker lah. Gila kan? Gila kan? Nah itu dia. Gue sih kalau kalian, gue nggak tahu, kalau gue sih sangat mementingkan software ya, karena gue juga benci banget sama nih 2 HP nih softwarenya. Gue nggak suka banget gue sebenarnya, cuma terpaksa beli ya karena HP buat untuk admin. Tapi kalau kalian nggak mau consider software ya, HP sejenis Infinix seperti ini, terus Xiaomi yang murah-murah ya itu no brainer sih. Ini speknya udah gila Pak. Mungkin buat keluarga, mungkin kalau keluarga yang nggak ngerti kayak bokap nyokap gitu, orang tua atau anak kita pengen beli, karena anak paling cuma buat main, nonton YouTube gitu kan. Tapi kalau buat umur-umuran kita nih yang entusias, yang pakainya buat macam-macam, memaksimalkan HP-nya banget, ya kadang emang jadinya agak keki gitu. Makanya kayak Billy kan pakainya cuma buat ngadmin doang ya, gitu kan. IG, WA kan. Iya, kalau ada WA-WAan gitu kan. Kalau kalian mau yang lebih ya mesti nambah lagi nih budgetnya. Itu tadi untuk yang 2-3 jutaan. Kalau disuruh pilih satu ya udah itu Infinix. Ini udah nggak ada yang lain. Ya, Note yang 40 lain udah. Minggir dulu. Tapi kalau yang mau yang gaming tadi ada yang Tecnopova 5 Pro ya. Kita cek yang 3-4 juta. Nah ini sebenarnya ini budget nanggung lagi sekarang. Ya, ini nih, aduh. Coba dulu deh. Permainan brand sih gue bilang gitu. Dulu tuh 3-4 juta tuh udah sweet spot. Iya, udah bagus gitu. Awal-awal kita mulai Besinotek mulai review waktu itu Redmi Note 4 itu 2,5 juta apa maksimal 3 juta lah. Itu bagus banget HP. Waktu itu gue pakai iPhone 6s, iPhone gue hampir gue pensiunin gitu. Mungkin teman-teman yang ngikutin Besinotek lama udah tahu gitu. Saking Snapdragon 625 waktu itu. Iya betul. Itu udah yang irit banget ya. Excelente numero uno. Excelente numero uno. Gitu Bill. Jadi sekarang nih aduh dibikin susah, kentang, dibikin kentang jadinya. Gitu. Karena pilihannya nih aduh agak-agak X6 reguler. Nanggung gitu kan. Dan 3-4 juta kan sekarang. 3-4 juta juga gitu. Jadi dibikin kayaknya dia tuh dibikin segmen yang jangan pilih ini, mendingan lu pilih yang lebih murah atau lu yang mahal sekalian gitu. Iya, betul. Buat jadi bargaining kan. Iya, gitu. Kayak ini serba nanggung sih gua ngerasanya gitu. Si Poco X6. Kenapa gua bilang nanggung? Karena ada Poco X6 Pro. Yang harganya jos gandos. Iya, beda sejuta kan? Beda sejuta gitu, sejutaan lah. Sejutaan. Nah kalau Poco X6 kan sama Redmi Note 13 5G. Tanpa Pro. Kalau yang Pro 4 jutaan sudah di atasnya. Nah di sini ada 2 pilihan itu untuk budget 3-4 juta. Kalau yang X6 sebenarnya spesifikasi mirip sama Redmi Note 13 Pro. Ya, yang Snapdragon 7S Gen 7S Gen 2. Jadi itu secara performance ya bagus untuk main gaming kelas menengah, masih oke. Layar juga sama AMOLED 120 Hz. Cuma kameranya aja yang beda. Kalau di Redmi Note 13 Pro itu sampai 200 megapiksel. Ini 64 megapiksel. Jadi kameranya kayak agak dikurangin lah di sini gitu. Sedangkan ada satu lagi opsi itu Redmi Note 13 biasa yang 5G. MediaTek Dimensity 6080. Nah itu juga secara specs RAM-nya dia 8256 di harga 3,1 jutaan. Oh jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah, makanya 3 jutaan kecil nih. 3 jutaan kecil. Kalau si Poco itu tadi 3 jutaan gede ya, 3 jutaan setengah ya, 3799. 3999 Pak. Udah agak diskon aja nih ya. Karena dia tadi keunggulannya ada di RAM kalau Poco Will. Ya 12 giga ya. 12 GB RAM. Kalah MacBook gue nih. Nah, kalah MacBook gue juga Pak. Sama-sama kita tim 8 GB nih. Tapi MacBook tuh kalau buat Apple
RAM apaan sih gitu kan. Oke, kalau lu gimana Bill? Lo 3 sampai 4 juta nih. 3 sampai 4 juta sebenarnya ini posisi yang menurut gua agak menyakitkan bagi banyak orang termasuk gua. Karena dulu 3 jutaan itu adalah angka yang paling pas buat beli HP menurut gue ya. Jadi lu nggak perlu yang HP flagship banget, tapi juga nggak yang sejutaan yang ala kadernya doang gitu. Dulu tuh gue seinget gue 3 jutaan tuh ada Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Pro masih 3 jutaan tuh Pak. Yang kalau nggak salah warnanya orin-orin ya belakangnya ya. Iya itu. Iya. 3 jutaan tuh. Iya itu 3 jutaan itu masih. Terus ada Samsung juga masih 3 jutaan dulu. Ada A35, A33, A32. Betul. Jadi ini sudah jadi spot yang aneh menurut gue sekarang. Kalau dulu itu kayak sekarang mungkin 4 jutaan ya. Iya betul. Iya kan? Ini inflasinya berlebih gua sih. Tahu nih. Kalau brand HP ya. Naikinnya udah nggak nanggung-nanggung gitu, dinaikin banget, dipentokin gitu rasanya. Tapi ini karena hampir beda jauh ya Pak, beda 800 ribuan, 900 ribuan ya. Gue sih kayaknya mendingan Redmi Note 13 5G aja kalau mau ngirit lah. Iya. Karena kalau mau mahal sekali mending yang di atasnya. Segmennya jangan Poco X6 nanggung. Langsung tapi X6 bagus juga karena Snapdragon. Sama RAM-nya gede tadi kan. Ini nih Poco X6 ini buat kalian yang pengen Redmi Note 13 Pro tapi nggak pusingin kamera. Iya, karena speknya sama aja, kamera doang. Beda, kan? Nabung ngehematin hampir lumayan lah. Ya 800 ribuan juga gitu bedanya. Makanya jadi ya kalau 3 jutaan banget mending Redmi Note 13, tapi kalau kalian pengen beli Redmi Note 13 Pro tapi nggak pusingin kamera ya bisa apa istilahnya nyisihin duit dikit nih. Pakai sih Poco. Dulunya udah AMOLED juga kan? Iya. Oh chargernya lebih cepet jauh Pak. Chargernya 67 watt ya. Kalau si Redmi Note cuma 30. Tapi harganya beda jauh sih. Tapi ya udahlah itulah guys. Gue kalau kalian mau 3 jutaan kecil ya udah tadi. Sebenarnya Poco tuh ada seri Pro Bill yang harganya udah turun. Barusan turun gue dengar. Yang mana Pro? X5 Pro. Oh, oke. Nah Poco X5 Pro itu turun dari sebelumnya 4 jutaan sekarang 3,4 juta. Nggak nyampe 3,5 juta. 778 itu ya? 778. Itu juga bagus tuh. 778 tuh secara performance bisa dibilang sedikit lebih kencang dibanding 7S Gen 2. Oh malah lebih kencang. Malah lebih kencang loh. Padahal kan udah prosesor tahun lalu ya. 2 tahun lalu gitu. Nah ini harganya turun. Cuma memang kelemahannya gue lihat itu kalau X5 Pro di RAM-nya. RAM-nya cuma 6 GB aja. Aduh 128 lagi. 128. Iya 128. Harga yang 3,5 itu ya. Iya betul. Jadi kayak ya ngabisin stok mungkin gitu kan ya. Ini bingung juga ya. X5 Pro, X6 sama Note 13. Gitu 6128 atau ada 8256 gitu pilihannya ada 2. X6 gue kalau gue punya budget 3 sampai 4 juta maksimal 3. Ya gue X6 aja deh. X6 aja lu pilih. Nggak jadi Redmi Note 13. Iya, secara value gue lihat sih ya itu cuma kita ngorbanin kamera aja. Iya. Daripada gue X5 Pro RAM-nya 6 GB. Apalagi Xiaomi kan RAM-nya lumayan boros kan. Berat ya. Gua Pak ini M5 Poco M5 kan RAM-nya 4 GB update ke HyperOS. Ya asumsinya sih emang lebih irit. Berat. Ya enggak lebih maksudnya lebih irit storage dan RAM lah. Oh gitu. Tapi itu asumsinya. Oke. Nah, gua merasa tidak ada perbedaan sejujurnya yang pertama. Yang kedua, kalau HP Xiaomi dikasih RAM 4 GB, gua buka misalnya gua buka Instagram lah let's say. Di profil lo gue taruh gitu ya Besinotek gitu. Terus gua buka lagi profil lain. Dalam waktu under 10 detik gue balik lagi udah gak ada. Jadi bener-bener ngulang lagi ya. Gue gak bisa multitasking sama sekali gitu di HP ini. Jadi kalau 4 GB itu gak ketolong multitaskingnya. Bener-bener hanya single app doang lu pakai gitu ya. Dan gue sih sebenarnya gak ada masalah karena gue cuma pakai buat apin-apin doang, gitu kan. doang. Tapi kalau kalian mencari HP Xiaomi, better jangan yang RAM-nya di bawah. Mungkin di bawah 6 GB kali ya. 6 GB juga gak tau deh. Mungkin hampir menuju minimal ya. Minimal banget bisaan gitu. Untuk multitasking juga tuh. Ya berapa tahun lagi udah minimal 8 kali 8 gitu. 8 lah udah. 8 itu titik aman lah. Titik aman bilang. Betul. Ya. Ini kalau 12 nih gila kan. Kalah MacBook saya Pak. Makanya itu yang bikin lumayan kaget sih ya. Oke gue di 3-4 jutaan gue pilih X6 aja deh. Iya kalau pilih tuh udah orientasinya kayak itu ke performance Bill. Iya performance. Kayak gitu. Performance. Kalau gue tuh masih ada mikirin kamera sedikit, experience sedikit. Gue ya gitu. Sepanjang gue pakai HP ini udah hampir 2 bulan Pak. Gue gak pakai kamera sama sekali loh. Nah makanya kan itu dia kan. Makanya kalau gue tuh masih kadang-kadang gue kadang suka-suka foto iseng-iseng kayak gitu. Foto anak gitu atau ngapain gitu kan.
Makanya nih gue harus kerja keras buat beli HP yang budget berikutnya. Nah, 4-5 juta. Ini dia. UMR Jakarta. UMR Jakarta. Gaji sebulan. Ya gaji sebulan. Walaupun ya kalau kalian ya bisa nyicil. Ya kalau nyicil apa Bil? Kata lu Bil? Pengeluaran yang tertunda ya? Iya, pembayaran yang tertunda. Pembayaran yang tertunda. Jadi bukan utang. Nah, kalau nyicil dibeli-beli guys itu 0% dan nggak ada biaya admin katanya gitu. Channel sponsor. Jadi masuk ya boleh lah masuk Pak Eko ya. Oke, 4-5 juta. Ada banyak ini. Pasukan banyak banget nih. Pasukan banyak tadi ya. Redmi Note 13 Pro 5G. Kemudian ada Realme 12 Plus dan ada Samsung A25. Itu kemarin kita sempat bikin video lengkapnya. Daniel udah bahas comparisonnya. Kalian bisa cek juga nanti. Cuma kalau lu gimana Bill? Dari yang lu lihat. Wah ini berat ini Pak. Pilihannya terlalu bagus-bagus. Ini yang tight kompetitif banget sih ini. Gila. Dari segi harga, dari segi spesifikasi, dari segi fitur ya. X6 Pro tuh masuknya ke 5 jutaan ya. Ke 4999 sih sebenarnya Bill. Tapi ini kita masukinnya di 5-an ya. 5. Cuma gue juga bingung sih ini. Gue agak galau karena harganya naik kan. Gue Samsung. Tapi Redmi Note 13 Pro juga bagus lagi. Nah itu dia. Secara sweet spot karena dia di bawah 4,5 juta sih ya. Dan lebih all rounder gue lihat sih. Iya, tapi A35 juga. Iya, A35 tuh di 4999 ya. Mepet banget tuh. Mepet banget ya. Lu mesti nambah berapa 600.000 gitu ya kan. Deh, Redmi Note 3. Ya udahlah mau gimana lagi Pak. Pilihannya Realme sama Redmi. Ya Redmi lah. Realme sebenarnya ini agak underdog bisa dibilang. Agak diremehkan tapi ternyata pas kita udah ngadu Bill. Lumayan value-nya. Terutama bagus, di kameranya bagus dia. Dan desainnya kan juga cukup mewah ya. Kelihatannya tahun ini ya Realme cukup ngejual dia punya elegan gitu. Buletan yang gede di kameranya. Jadi cukup cantik, performance-nya juga masih oke, masih lebih oke dibandingkan sama Samsung. Yang ya itu A25 dan A35. Aduh iya Samsung kentang banget sih emang speknya. Exynos Samsung tahun ini agak ya itu kurang deket. A35 itu 1480 sama yang kayak A54. Oh iya 54 ya. Ya jadi turun gitu kesannya. Kesannya A35 itu cloningannya A54 tapi bukan sebenarnya. Katanya ada videonya kalau nggak salah up to date udah bikin comparisonnya jadi kalian boleh cek juga. Cuma kalau ya gini balik lagi kalau nggak mau pusing all rounder performance oke, kamera oke, baterai oke, layar oke, multimedianya oke, Redmi secara keseluruhannya dibanding Realme dibandingin Samsung sekalipun. Iya sih. Gitu. Ya, cuma ya balik lagi orang masih lihat brand juga kan. Kalau menurut lo gimana Bel? Orang di pasaran harga menurut segini ya. Di harga 4 jutaan Samsung A35. Iya. Lu nggak apa-apa nambah 600.000 ya. Kenapa? Ya software Pak. Nah software Pak. Redmi dan Realme itu secara gue nggak bilang jelek ya. Cuma selera. Gue gak tau kalau mungkin fansnya Xiaomi dan fansnya Realme gitu ya. Pasti mereka punya justifikasi kenapa beli ya. Sama gue, BTW guys gue juga punya HP Xiaomi. Jadi lu jangan serang gue ya fans ya. Gue juga beli nih 2. Tapi gue gak suka aja sama software ya gitu. Nah, tapi memang Samsung itu apalagi kalau menjelang-jelang ini selalu rame Pak. Di counter-counter tuh rame mulu. Gue kemarin baru dari mall loh BTW. Apanya? Ada. Baru dari mall gue kemarin. Gue liat buat Samsung ada aja orang rame aja. Iya. Antri aja ada aja orang gitu. So, gue liat bungkus karena gue ngintip-ngintip kan dia ngebungkus apa sih lagi nge-unboxing apa. Ada A35. Lagi dibuka A55 juga ada. Iya pasaran harga segitu tuh ya. Ya gimana ya. Baru A35 ini baru banget loh padahal ya. Iya. Baru banget berapa minggu kemarin juga. Lu liat di video-video orang yang pada ngebahas liat komen-komennya deh. Ini dia yang gue tunggu-tunggu ini. Padahal kan A35 kan. Iya kan sama kayak A54 gitu kan secara. Ini A55 kan. Ini namanya beda harga lah kan. Tapi Samsung somehow di Indonesia it's very unique ya. They have their own mungkin fans juga ya. Mungkin ibu-ibu. Gue tuh waktu gue ke Erafon kemarin di mall ada ibu-ibu 3 orang nanyain Samsung A55 dan A35. Dan to be precise pertanyaannya it's very very simple kayak ada SD card slotnya nggak? Kalau mindahin datanya gimana? They don't care about
brand lain, gue maunya Samsung gitu. Itu gue juga nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa dikomplitkan dengan berbagai data atau research. Tapi yang gue temukan Samsung tuh gue nggak tahu, mungkin secara HP kalau dibandingin sama Xiaomi, sama Realme, ya mungkin spek segala macam, layar, bezel, tetek bengek dikata-katain terus kan. Gengsi juga nggak? Itu juga satu faktor. Enggak. Oke, kita jangan perpanjang deh kalau ngomongin itu, nanti panjang lagi kan sendiri. Kalau gue lihatnya secara objektif desainnya, Bill, karena dia menyeratakan tuh desain dari yang paling mahal sampai ke yang terjangkau. Jadi orang ngerasa gue ngapain beli yang mahal, orang yang mirip bentuknya gitu. Iya sih, bener sih. Iya kan, kayak lu tadi nanya gue. Salah. Vin, ini A55. Ini S bro. A55 gitu kan? Ini. A55 yang itu tuh. Nah kan itu. Jadi kayak hal-hal minor sih sebenarnya. Kalau buat kita para tech enthusiast mah kayak apaan sih gitu kan. Non teknis lah. Cuma ya buat masyarakat umum it matters gitu kan. Masih banyak banget Vin, Samsung Vin. Iya ya. Lu coba tanya deh tetangga lu siapa, lihat deh, tanya deh yang orang-orang biasa gitu, bukan reviewer ya. Iya. Bukan saudara gue tuh suka nanya makanya kalau ke gue bingung kan, lu ya ngasihnya. Akhirnya dia kalau bisa Samsung, cuma budget dia Xiaomi. Ya udah Xiaomi lah. Iya, maksud gue daripada lu 4 juta kayak tadi kan, beda 700.000. Jauh kan? Gitu kan. Buat dia tuh jauh lah. Mending gue hemat 700.000, gue dapat lebih bagus secara keseluruhan dibanding gue paksain beli brand kalau kayak gitu. Ya itu kadang orang mau mencoba. Cuma ada juga orang yang udah kayak ngapain nyoba yang lain deh. Gue Samsung aja udah nggak apa-apa, gue nambah dikit. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya adalah gua pilih apa? Ya Redmi Note 13 Pro lah, jelas kalau itu. Secara value ya. Tapi kalau market ya macam-macam gitu. Oke, jadi budget 4 sampai 5 juta ya. Tadi ya Redmi Note 13 Pro 5G. Ya reviewnya udah ada semua, comparisonnya juga udah ada. Itu paling jelas, paling gampang, bisa langsung diceki-ceki aja. Oke. Nah, 5 sampai 6 juta. Nah, ini tadi Bill. Poco ya. X6 Pro. Gua dari awal udah pengen banget nyari nih HP. Gue pengen banget beli yang kuning soalnya. Kan lu punya yang hitam ya kalau gak salah ya. Gue tuh pengen yang kuning. Biar mirip sama ini kan, kembaran gitu kan. Kuning sama kuning jadi. Setengah mati gue nyari Pak. Gila, udah sold out semua di mana-mana. Kalaupun ada kan harganya kayak gitu kan. Di markup ya. Bisa sampai di markup 500.000. Gila. Terakhir sih ada 500.100 kan. Cuma tetap aja hati gue gak rela. Itu kayaknya sekarang pun itu yang hitam Bill. Gue tadi sempat nanya-nanya juga. Gitu, cuma ada sisa yang hitam. Yang kuning yang pakai yang leather finish ya kelihatannya ya. Itu udah susah banget. Jeruk plastik sih. Jadi bersyukurlah kalian yang udah beli HP itu. Karena itu juga salah satu yang paling rekomen banget di harganya. Karena terlalu kencang untuk harganya. Ya 4.999 walaupun ya sekarang udah 5 jutaan anggap lebih 5 semua. Jutaan lah. Ya 5 jutaan aja. Ya 5.100.000, 5 juta kecil lah kita bilangnya ya. Ya itu terlalu kenceng. Dimensity 8300 Ultra. RAM-nya 12 GB, storage 512 GB. Udahlah, nggak usah dilihat lagi gitu. Cuma kamera, kita sempat adu kamera sama Redmi Note 13 Pro. Dan gue sih ngeliatnya buat selera gue Redmi Note 13 Pro masih lebih kamera HP dibandingin si Poco. Poco kameranya kayak masih ya asal ada aja gue ngeliatnya gitu sih. Nggak asal ada lah, lebih kayak kurang konsisten. Gitu. Jadi nggak yang ditune, nggak diseriusin banget gitu loh sama orang Poconya. Ya lu masuk aja lah, gue pakein lu algoritmanya X5 Pro aja gue sempelin gitu. Nggak gue pikirin banget kayak gitu. Walaupun ya satu kepala perusahaannya kan Xiaomi sebenarnya kan. Minjem lah algoritma Leica dikit gitu gue masukin gitu ya. Misalnya gitu. Oke, selanjutnya ada Redmi Note 13 Pro Plus. Nah ini yang kalau ini yang agak kebalik Bill. Kalau tadi Poco X6 Pro itu harganya naik, Redmi Note 13 Pro Plus harganya agak turun dibandingin sama harga rilisnya. Rilisnya berapa? 5.999 sekarang di 57. Lah, 57-an. Lebih murah dong. Lebih murah. Gue kemarin baru juga beli kita dan lagi dibahas juga sama Daniel ya. Jadi lagi dibawa ke Thailand buat dibikin comparison fotonya. Jadi kalau di sini di Redmi Note 13 Pro Plus memang yang diunggulkan itu adalah dia ada curve screen ya. Jadi apa sih kita bilangnya istilahnya nice to have lah. Ya, lu suka gak sih kayak gitu? Jujur gue awalnya suka sempet zaman OnePlus waktu itu ya. Sekarang sih udah gue ngerasa kayaknya yang boxy gini lebih nyaman. Gitu yang udah flat edges. Karena kenapa? Satu,
screen protector. Ribet banget Pak. Harus nyari either yang pakai lem UV atau yang hydrogel. Oh iya benar. Hydrogel itu ada umurnya. Kalau sering kena kuku itu cepat rusak. Ujung-ujungnya mesti ganti lagi. Jadi jelek HP lama-lama, capek juga gitu loh kan. Pengennya ya pakai sekali, udah nggak usah diganti-ganti gitu. Kemudian secara spesifikasi overall sih ya udah oke sih ya. Kamera 200 megapiksel juga. Ya, dual speaker Dolby Atmos, baterai goceng 120 watt. Dapat bawaan charger. Iya, chargernya. Wah, gila. Jadi kenceng banget. Katanya 19 menit aja. Full. Jadi kalau kalian yang gue takut meledak. Gue takut rumahnya jepret. 120 watt orang MacBook aja ini 30 watt loh. Iya, ini aja 65 watt paling. Gila ya, 120 watt Bill. Redmi loh. Tapi orang-orang pada protes kenapa Redmi mahal ya. Itu speknya tadi kan dipentokin juga semua. Nggak nanggung-nanggung sih. Jembatan sebelum ke Xiaomi kan. Sebelum ke flagship kan dia. Nggak ada lagi kan di antara itu kan. Nggak ada lagi. Itu paling tinggi kan. Itu tertinggi sebelum ke Xiaomi yang 13T. Oh yang T-nya ya. Yang T-nya itu. Jadi memang ya orang mungkin lihatnya Redmi ya. Masa Redmi harga segitu gitu kan. Mungkin udah biasa Redmi itu ya 3 jutaan, orang tahunya 4 jutaan gitu kan. Dan ya itu akhirnya turun sekarang. Makanya kita masukin ke segmen 5-6 juta karena udah turun. Masih ada nih sebenarnya kalau di sini. Nah ini juga ada skandal nih gue ngelihat ya. Ya masih di segmen 5-6 juta ada Vivo V30. Ini kita baru banget review. Jadi kita agak telat Bill kemarin. Kita review yang Pro dulu, baru kita nyobain yang biasa. Dan ternyata yang biasa gila banget sih. Secara value ini nice. Minus 3 juta harganya. Minus 3 juta tapi nggak serasa minus 3 juta. Kayak mirip gitu loh. Nah ini ada yang Pro-nya. Yang regulernya lagi dibawa sama Daniel. Oh lagi dibawa ya sama Daniel. Iya yang Pro-nya cuma bedanya ada logo Zeiss. Mungkin bayar royaltinya mahal Pak. Jadi kita bandingin. Overall oke banget. Cuma ya itu kekurangannya lebih di mono speaker aja. Kamera bagus, layar bagus, baterai kenceng, baterainya gede, ngecasnya kenceng. Curve juga layarnya. Layarnya curve juga dan warna-warnanya juga bagus. Cuma skandal nih. Skandalnya gimana? Katanya ada yang harganya di bawah 5 juta. Why? Katanya tuh di repack. Ini apa lagi sih? Iya, ini gue baru dengar juga kemarin nih. Gue bingung deh, ini apa sih? Jadi itu HP katanya udah bekas demo atau bekas testing terus di packing lagi. Jangan-jangan yang bekas di review. Nah mungkin bekas bekas dipakai kemarin event Bill. Kayaknya kan banyak tuh yang buat showcase kan? Iya di showcase terus. Cuma gue nggak tahu sih ini penjualnya ya. Dan katanya ada yang komen di video kita kalau yang udah di repack itu Vivo nggak kasih garansi. Lah? Ya jadi hati-hati guys. Kalau yang ketemu harga 4 jutaan 4,8 itu kemungkinan besar ini repack. Pelakunya siapa Pak? Nah, bukan Vivo dong harusnya. Bukan Vivo, ada oknum kayak harusnya ya. Kemungkinan besar ada oknum. Makanya membingungkan gitu kan. Ya udah guys, kalau mau beli di tempat yang resmi-resmi aja lah. Di Erafone kalau beli ya. Iya kalau gua di online dibeli-beli gitu. Lah. Online dibeli-beli. Kalau di offline ya di situ di Erafone atau di store-nya langsung kan. Karena kalau dibeli-beli sendiri kalau kalian beli di situ tuh kalian ya bisa ada option buat insurance atau proteksi ya. Oke. Misalnya HP-nya kenapa-kenapa, terus juga ya ada free retur kalau misalnya 14 hari barangnya kenapa-kenapa bisa diganti baru langsung, nggak usah hahaha lagi. Dan itu di-handle sama beli-belinya katanya? Langsung di-handle sama beli-belinya. Bukan seller kan? Bukan ke seller. Biasa kan seller tuh resenya begitu. Kalau kalian beli di e-commerce lain kan, kalian mesti urusannya sama seller dulu. Mesti ngasih bukti lah, mesti ribut kadang sama sellernya. Gue berapa kali. Belum tentu dibalas juga, dikacangin gitu kan. Gue pernah tuh dulu. Nah kalau ini yang handle langsung beli-beli. Gue sampai dengar kemarin ada sempat orang beli iPhone 12 apa 13 dibeli-beli, dibawa ke luar negeri, rusak di luar negeri, dibenerin di Apple Store luar negeri, diganti baru, tapi pas masuk Indonesia mesti bayar email lagi. Lah. Tapi beli-beli denger, akhirnya beli-beli langsung respon dan ditukar ke unitnya beli-beli lagi yang baru. Yang Indonesia. Luar jadi biasa. Terjamin Pak. Aman, lancar, jaya. Keren sih. Udah gitu aja biar aman ya ini guys ya. Gue maksudnya bukan promosi tapi mereka partner kita juga. Di satu sisi tadi sisi lain gue juga pengen kalian juga tetap aman dalam belanja online juga. Dan gitu kalau ada apa-apa di Blibli ya kita bisa langsung eskalasi. Bisa langsung gue bantuin ngomong juga.
Oke. Jadi itu untuk Redmi Note 13 Pro Plus. 13 Pro Plus, yang harga ada Poco X6 Pro dan ada Vivo V30. Ya di segmen 5 sampai 6 juta. Aduh, gila. Ini lebih Snapdragon 7 Gen 3 tuh kencang gak sih? Itu lebih kencang dari yang 7S Gen 2. Kan S kan yang light. Tapi ini dari 7 Gen 2 ke 7 Gen 3 enggak terlalu jauh bedanya. Kayak cuma 5-10% katanya sih gitu. Harga 4,8. Harga 4,8 jutaan loh. Repack. Yang tapi yang tadi ya? Yang normal tadi 6999. Harga launchingnya 5999. Tapi sekarang udah naik ke 6 jutaan. Oke. Tapi kalau ada nanti kita cek deh. Oke. Ada apa lagi nih? 6 sampai 7 juta. Nah, ini juga cukup seru ya. Oke, Samsung A55 ya, yang tadi ini ya, yang warna lilac ini. Ya kita masukin di sektor 6 sampai 7 jutaan. Karena ini tuh harganya 5999, tapi itu yang 128. Cuma memang sekarang lagi ada promo free upgrade, Bill. Sekarang. Oh, bukan pas launching kemarin. Iya, berarti jadi ini masih promo tambahan masih ada promonya. Jadi kalau kalian cek di Blibli juga ini, jadi harganya itu free upgrade ke 256 dan harganya juga ada diskon lagi. Gitu. Oh, jadi iya bener. Wah, 5699. Jadi ini menarik. Menarik sih ini. Harga 128 jadi dapat 256 sih oke. Iya. RAM-nya 12, Pak. RAM-nya udah 12 ya. Yang 256 ya. 12, 25. Oh, yang 689. 6 jadi 6,5 nih malah. Iya. Lah, mending yang ini sekalian. Makanya. Wah, gila. 8256 sih. Kan 8256 kalau upgrade. Ya, kalau dapat RAM 12. Jadi gini, RAM itu penting banget, guys, buat pembelian jangka panjang, sumpah. Kalau kalian pakainya lama HP ya, belilah yang RAM-nya gede. Ini kan 5999 berarti 6 juta. Yang RAM-nya 12 jadi 6,5, cuma beda 500.000. Iya. Ya mending nambah RAM dikit aja gitu kan. Buat masa depan. Kan ini dapat 4 tahun kan, software kan. Terus ini juga dia pakai body metal nih, Bill, yang gue demen sih. Iya, yang kemarin kita bahas langsung tuh solid banget kan gitu kan berasanya. Jadi kalau kalian beli agak mehong sedikit kan, karena ya ini improvementnya lumayan banyak. Bodinya metal, cuma layarnya aja sih bezelnya masih rada tebel gitu. Di saat yang lain udah mulai tipis-tipis gitu. Kayak Redmi Note 13 Pro tadi aja udah tipis gitu. Ini ditoleransi lah sama banyak pengguna Samsung. Iya, Samsung mah udah Sans, betul. Jadi secara spek yang A55 dulu ya, Exynos 1480 tadi baterai 5000 mAh, chargingnya 25 watt kan, ya chargingnya nggak dapet ya, jadi mesti beli lagi. Iya bener, itu kelemahan guys. Itu kelemahannya Samsung. Layar 1080p 120Hz AMOLED ya, HDR10+, kamera masih kurang lebih sama dengan A54. Cuma kalau gue cek ke pasaran A54 pun harganya masih stabil banget. Iya, banyak yang beli soalnya. Banyak yang beli juga. Dan mungkin stoknya juga masih banyak ya. Iya. Jadi masih stabil, beda sejuta sama si A55, A54 ya. 4999 kalau nggak salah masih. Oke, yang pertama Samsung, yang kedua ada Realme 12 Pro Plus. Nah ini jujur gue agak kurang demen sih. Karena kemarin udah coba di compare. Yang belakangnya bulat itu bukan sih? Yang belakangnya bulat. Iya. Dia memang salah satu yang dia selling pointnya kameranya aja. Kameranya ada telefoto, Bill. Jadi dia ada portrait, ada periskop, bukan telefoto lagi, periskop bahkan gitu. Jadi bisa ngezoom. Sebagus apa periskopnya? Ya gitu Pak. Bisa buat foto bulan gitu yang dipakainya kan. Gitu ya. Harganya di 6 jutaan yang 8256. Dan masuk ke, dia ada versi 12, 5, 12 juga. 6899. Masa? Berarti 599 yang 128, yang 256 ya. Yang 128-nya ya. 5,9 sama 6,9. Aduh mahal banget ya. Sampai dengan 7S. 7S Gen 2. Lah. Xiaomi aja harganya 4 juta Pak tadi Poco X6. Makanya. Oh my God. Itu dia, itu yang jadi salah satu yang ngeberatin. Cuma mungkin modul periskop itu mahal Pak. Bisa ngezoom ke kamar orang dari jauh itu mungkin mahal ya. Mungkin. Enggak, ini Realme kayak ganti strategi deh ini. Dia jualan desain mungkin ya, jualan desain mewah sama kamera. Sisanya ya udah. Realme yang sekarang tidak seperti Realme yang dulu. Ada satu yang spesial.
Nothing Phone 2A. Oke. Nah ini si Daniel baru beli kemarin di Malaysia. Harganya 5 jutaan kalau nggak salah startingnya ya. Cuma di Indo karena ya nggak dijual resmi di Indo. Sebenarnya gue nggak mau bahas sih. Cuma menurut gue ini value yang oke banget dan sayang gitu kalau kita lewatin. Too good to be true. Mungkin kalian yang ada teman saudara yang ke Malaysia atau ke Singapura itu bisa beli di sana, bawa pulang ke Indonesia itu gratis daftar IMEI karena di bawah $500 harganya. Kan 5 jutaan tadi berarti sekitar 300-an lah kalau didolarin. Jadi aman masuk Indonesia, tinggal bawa aja kotaknya ke bapak yang di Bea Cukai, kasih NPWP atau itu didaftarin nama dia, beres. Cepet, cuma 15 menit katanya Daniel. Nah itu oke banget. Dimensity 7200 Pro, 8256, baterai 5000 mAh dengan 45 watt chargingnya. Full HD Plus AMOLED 120Hz. Dan kameranya sih standar, cuma desainnya sih. Iya desainnya gue suka banget. Desainnya keren banget. Nothing, ya beda daripada yang lain ya. Buat yang suka aneh-aneh. Nyentrik gitu kan. Iya, jadi gak ketebak tuh HP. Pas dipegang tuh kayak, luar, iya. Apaan tuh? Oh, pasti orang nanya deh, itu apaan gitu kan. Langsung jadi. Kayak mata robot gitu lagi desainnya kan. Iya. Itu kan yang orang-orang geek tuh suka gitu loh. Apaan tuh ditanyain gitu kan. Terus kita seneng banget ngejelasin. Ini HP. Gitu. Impor gini. Gila tuh. Unik prosesnya banget. Gini gitu. Nah itu selling pointnya Bil ya. Sama satu lagi nih. Nah ini sebenarnya udah rilis agak lama. Xiaomi 13T. Cuma masih banyak banget yang nanya ke gua. Bang ini masih dijual gak sih? Ada juga yang nanya saudara gua. Ada sisaan review gak? Ini sorry gue masih pakai. Emang bagus sih gue lihat. Emang bagus ya. Ada di belakang kamera tuh, coba tuh. Coba kasih ya. Ini unit yang bersejarah nih. Gue bawa ke Jerman, nemenin gue. Kotaknya juga hilang di Jerman, Bil. Jadi kita ya unit reviewnya kita pegang, ya kita bawa ke Jerman, gue taruh di tas ya hilang. Dan ya Leica juga kan ya? Leica, betul. Ya Leica salah satu selling pointnya dia udah ada kamera telefotonya juga buat bikin portrait yang bagus. Warnanya bagus lagi nih biru gitu. Dan birunya ini yang kulit ya, yang kayak lu bilang gitu kan, biru Westindotech juga. Makanya ini cakep. Cuma ya itu susah banget katanya. Sekarang udah gak dijual lagi sama Xiaomi, kayaknya stoknya udah kosong. Tapi masih banyak yang jual di tengkulak-tengkulak. Dapat HyperOS gak? Dapat ya? Udah nih. Dapat HyperOS. Gitu. Ini recommended juga sih. Iya. Ini gue masih pakai buat tim Westindotech kalau pergi event. Karena Instagram story-nya bagus juga. Iya kemarin kan kita bahas kan. Iya. Jadi videonya, fotonya tuh bagus. Gue kaget tuh pas liat, ini apaan kok bagus banget. Iya. Xiaomi 13. Xiaomi. Gitu. Ini gue gak nyangka. Gue surprise juga waktu gue review, gue tes. Gue tuh udah pesimis waktu itu kan. Waktu dia, bagus loh. Wih, gue post lagi, apa ini salah doang ya? Software update masih bagus juga. Oh ya udah kita pakai terus akhirnya. Jadi nggak harus pakai iPhone. Kalau pengen IG story-nya bagus. Harganya gitu. berapa sekarang? Udah turun? Sekarang tuh di 6,5 jutaan. Ya? Iya masih 6,5. Harusnya tuh ini 6 juta Bil. Rilisnya. Sama dengan si Redmi Note 13 Pro Plus. Makanya orang pada bingung waktu itu kan. Dan sekarang Redmi Note 13 Pro Plus turun, ini malah naik. 13T. Banyak yang nyari nih. Karena banyak yang nyari. Karena ngelihat ya ini value-nya bagus. Terutama Xiaomi juga udah ngeluarin Xiaomi 14. Nah itu nanti kita bahas di next-nya ya. Taruh sini dulu aja deh. Gak apa-apa. Oke lanjut. Budget 8 sampai 10. Nah ini kenapa? Tadi kan sebelumnya sejuta. Nah ini agak nge-gap. Dijauhin. Karena lumayan ya bervariasi. Gitu ya. Yang pertama gue pengen mention yang lagi diskon sebenarnya. Sebenarnya harganya startingnya dulu tuh starting 9 juta. Oke. Sekarang udah turun. Asus Zenfone 10. Ya, HP compact. Setengah juta. 7,5 juta jadi sekarang. 8 Gen 2. 8 Gen 2 ya. 30 watt. HP kecil. Enak dipegangnya. Ini yang 128-nya ya. Iya. Dan sekarang udah tinggal itu doang kayaknya Bil. Oke. Ini sebenarnya menarik sih, 7,5 juta ya. Sangat-sangat menarik karena Snapdragon 8 Gen 2 kan. Cuma nggak tahu software gimana ya. Asus sih sekarang tuh kayaknya udah cenderungnya dia kayak polosan gitu loh, kayak stok Android doang gitu Bil. Maksudnya update software ke depan gitu. Nah, update software itu juga tanda tanya sih. Kayaknya masih Android 13 ya terakhir gue denger ya. Belum Android 14. Kameranya bagus gak? Kameranya bagus katanya. Asus bagus kameranya. Cuma dia kameranya cuma 2. Ultra wide dan kamera biasa. Itu jadi ya cukup terbatas lah. Bisa dibilang untuk foto bagus. Baterai awet walaupun cuma 4300 mAh. Ya, layarnya 144 Hz.
Yang lain 120 semua, ini 144, cuma bedanya ya tipis sih. Itu lebih kecil dari iPhone lu, Bill. Bentuknya. Lebih kecil lagi ya? Iya, gue tuh kemarin sempat nyobain, cuma gue pengen beli, gue tahan, akhirnya kebeli yang lain dulu deh. Iya. Ya, begitulah. Kemudian lanjut. Nah ini ada, ini gue agak tadi gue bilang ya. Kenapa? V30 Pro. Aduh. HP yang ya sebenarnya size-nya ini menarik. Cuma karena bedanya terlalu jauh sama yang versi biasa, itu bikin agak gimana gitu. Dia chipsetnya apa sih? MediaTek Dimensity 8200. Betul. Gitu. 9999 ya? Vivo. 8999. Beda 3 juta, Bil. Kali 5999. Iya, benar-benar. Aduh. Iya, harganya jadi 8999, 12 dapat 5000 mAh dengan 80 watt charging, curve AMOLED, kameranya ya gitu tadi ya, ada 50 megapiksel, ada super wide angle sama ada telefotonya juga. Kameranya bagus gak? Bagus, kameranya bagus. Cuma ya enggak 3 juta lebih bagus daripada si V30 biasa. 3 juta itu berarti 50% dari harga V30? Iya, gitu. 50% kan? Oh iya, 50% loh. 50% loh. Iya, dari si V30 ya. V30-nya. Iya. Wah, terasa banget sih. Terlalu jauh. Iya, makanya orang kayak ujung-ujungnya ketika lihat pakai ini ya dipikir ini V30 juga sih, sama soalnya bentuknya dari belakang. Sama, ya. Cuma beda si kotak biru ini aja, Zeiss logonya ini ya yang membedakan. Oke, rekomendasi budget 8 sampai 10 juta ada Oppo Reno 11 Pro 5G. Wadaw. Nah, ini sebenarnya HP-nya ada di atas baru nyampe. Dan kalau kita spek harganya tuh sama dengan Vivo V30 Pro tadi. 8999. Wow. Ya. Tapi kalau kita lihat speknya itu juga mirip, Pak. Chipsetnya sama, RAM storage-nya juga sama. Cuma kameranya aja mungkin agak beda sedikit ya. Dia pakai 50 megapiksel sensor utama IMX Sony, 32 megapiksel telefoto dan ada 8 megapiksel ultra wide. Sama selfie 32 megapiksel. Okay. Baterai agak kecil sedikit, 4600, tapi ada super VOOC fast charging. Berapa watt? 80 watt. Oh, kencang itu, gue udah rasain tuh. Kencang itu. Itu paling setengah jam. Nggak nyampe, Pak. Iya, nggak nyampe ya. Super VOOC kencang banget sih. Super VOOC kencang banget. Jadi itu ya mirip-mirip 11-12, gue belum bisa bilang banget. Cuma ya kalau kalian mau yang di segmen segitu ya pilihannya ada tadi ya, Vivo dan ada Oppo. Sama ya tadi Asus kalau pengen yang agak-agak unik sedikit gitu ya. Nyeleneh lah ya. Nyeleneh gitu kan. Oke, itu tadi 8 sampai 10 nih. Tadi tuh nanggung banget sih tapi gue bilang. Nanggung. Kayak gitu mending nambah sedikit ya. Iya bener. Karena ada iPhone 13. Wow. Yang lagi diskon di Blibli. Ya, di bawah 10 juta, 9999 dapat 128 GB. Lebih murah lagi tau kalau di Blibli. Ada diskon sedikit lah, bisa ada cashback up to 500.000 lagi kalau kalian beli di Blibli. Ya iPhone 13 itu lagi discount 9,8 ya. Malah. Tuh kan 9,8. Jadi 9799. Pilihannya itu tadi guys, kalau berbudget 8 sampai 10 juta. Wah, gue jadi pengen beli juga nih. Tuh. Blibli itu adalah Apple Authorized Reseller. Oh ya, kalau ngomongin Apple, kalau kalian beli di Blibli tadi kan kalian dapat protection, dapat asuransi. Jadi kalau kalian HP-nya jatuh, layarnya pecah, atau kalian kecolongan hilang gitu ya, atau kalau kalian misalnya nggak sengaja kecelup sambel itu rusak. Kesiram kopi. Jangan kecelup sambel lah, Pak. Kayak terlalu aneh banget kecelup sambel lagi. Siram kopi. Ya itu bisa kalian di cover sama Blibli. Cuma di Blibli doang ya? Cuma di Blibli doang. Kalau di tempat lain bisa? Di apa A-Box gitu kan. Atau di Gmop? Di Gmop. Gak bisa ya? Gak bisa. Katanya cuma di Blibli doang? Mesti beli lagi. Ada asuransinya lagi. Oh iya benar. Gitu kan. Apa kalau katanya garansi software. Include ya? Blibli udah include langsung. Harga free. Ini sama free. Astaga, keren banget. Gitu. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi di Blibli nggak ada ongkos-ongkos tambahan lagi. Nggak tiba-tiba kena paket IM3 gitu ya Bil ya. Paket di Yugitansi atau lebih aja. Dikasih tiba-tiba kalau kalian nggak cek tiba-tiba kan nambah 500.000 gitu kan. Di Twitter itu viral kemarin. Nah itu ramai tuh di Twitter kemarin. Kita sempat lihatin, kita sempat ketawa-ketawa. Nah itu tenang aja. Misalnya beli iPhone harganya 999, harusnya kan di invoice lu 999 dong. Iya. Nah itu lebih, ada lebih 300, lebih, tapi ada yang lebih 600.000 Pak. Nah orang mungkin pikir ada PPN kali gitu. Iya gitu, ada biaya-biaya apa kali ya.
Gue bilang 600.000 kok lu gak nyadar sih? Nyadar pas udah di rumah katanya. Twitter itu gue lihat. Gue dihipnotis gitu ya. Bisa ya. Hebat sales-salesnya ini. Tapi ini iPhone 13 9,8 juta ya dibeli. Tapi kalau yang 128 tuh worth it Pak. Tapi kalau ya udah 256 sama 512 udah terlalu mahal. Jauh banget ya. Bedanya 2 juta lebih. 11.999 yang 256. Jadi ya kalau kalian pengen nyicipin iPhone under 10 juta. Ya harus 10 juta budget kalian. iPhone 13 just let's go. Gue taruh card dulu ini. Wah. Warna putih. Oke, warnanya banyak lagi ya. Putih, hitam, hijau, biru, merah, sama pink. Ini sih dengar-dengar info dulu kan iPhone 13 nggak terlalu recommended karena layarnya gampang green screen ya. Tapi katanya udah diperbaiki. Jadi ini udah batch kedua Mas ceritanya. Productionnya udah beda sama yang kemarin. Gue kalau nggak salah baca di kolom komennya di mana gitu. Ada juga yang jelasin gitu. Jadi harusnya sih aman sih, nggak ada bubbling green gitu. OLED ya, A15 Bionic. Terus layar Retina XDR 6,1 inci, IP68, kameranya 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Gitu. Cuma sayangnya layarnya masih 60 Hz. Nah, itu yang sebenarnya kalau gua itu sedih sih. Juta. Karena udah keburu pakai dari 13 Pro tuh udah 120 Hz kan. Iya. Pas sekarang gua lagi cobain ini Bil, iPhone 15 Plus. 60 Hz ya 60 Hz juga masih. Itu iPhone 15? Ini 15 Plus. Iya 15? Iya. Masih 60 Hz Masih 60 Hz. Oh iya deh. Nggak bahkan 90 Hz gitu loh. Iya. Itu yang gue agak sedih sih sampai sekarang. Karena abis gue coba, gue tuh lagi pengen downsize gitu guys. Gue pengen pakai yang murah aja, lebih affordable. Terus HP Androidnya gue pakai yang kecil-kecil aja. Nanti kita bakal bahas juga nih yang kecil-kecil. Ya karena ini masuk teritori flagship lah bisa dibilang gitu. Dan ya itu kekurangan utamanya layarnya sih gue bilang. Buat sebuah HP harga 10 juta minimal seminimalnya 90 Hz lah. Enggak, kalau 10 juta 120 Hz lah Pak. Iya sih, iPhone iyalah. Ya walaupun orang bilang iPhone 60 Hz-nya nggak kayak 60 Hz-nya Android. Iya, cuma tetap aja. Tetap lah. Beda gitu. kok promotion tuh yang di iPhone Pro. Cuma memang gue inget dulu Bill pas awal-awal HP-HP Android itu 120 Hz, 190 Hz. Memang nggak gitu berasa bedanya. Tahu nggak kenapa? Karena softwarenya mereka belum di-optimize untuk 120 Hz. Benar. Tapi sekarang udah One UI, HyperOS ya, itu semua udah dioptimize 120 Hz. Jadi setiap pergerakan animasinya tuh berasa. Sangat terasa. Itu yang jadi ngebikin 60 Hz tuh sekarang di iPhone tuh udah gak relevan lagi gitu loh rasanya. Udah. Menurut di iPhone 16 bakal 120 Hz semua? Enggak. Masa iPhone 16 2024 pesimis sih gua. 60 Hz gila sih kalau masih sih gila sih Apple sih. Gila. Itu Apple benar-benar nunjukin who's holding the power sih. Iya. Ya gue bodo amat gitu kan. Bodo amatnya gila. Kalau kayak Samsung udah bodo amat desainnya begitu kan. Ini Apple tuh ke speknya loh. 60 Hz tuh yang bersentuhan langsung sama kita loh. Yang sama mata gitu kan, sama indera, panca indera kita itu kan. Ya itulah. Kayak kita tutup diskusi 10 juta ya dengan kekecewaan. Yang kelihatannya awalnya bagus padahal gitu loh. Lanjut ke. Nah ini sekarang budgetnya teritori flagship. Ini yang gue suka nih. Nah teritori flagship nih yang cukup banyak karena memang ya tidak bisa dipungkiri Indotech seringan minjemnya yang ya enggak juga sih sebenarnya yang flagship itu karena gue emang suka coba-coba. Cuma yang sekarang gue pakai kan yang iPhone, Samsung, terus sekarang gue lagi suka yang kecil-kecil. Nih Bill. Pixel. Nah terakhir kan yang kita review Xiaomi 14. Oke. Nah, gue tuh juga penasaran, gue pengen cobain yang lain. Ada S24 yang regular, ini bukan i series ya, guys ya. Nah, sama satu lagi ada Google Pixel yang 8 biasa. Kita pernah beli yang Pro, gue jual, akhirnya gue beli yang biasa aja. Karena yang Pro tuh gede ya? Gede, dan gak tahu kenapa gak enak gitu. Sebenarnya gue lagi compare sih, ketiga compact flagship ya, bisa kita bilang ya. Nah, nanti videonya coming soon. Cuma kalau mau dibahas sekarang, kita mulai dari Xiaomi 14 aja. Ya ini Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, cuma storage-nya sayang 256. Aduh, gitu. Sayang banget. Ya, sisanya baterai udah oke, displaynya juga bagus, OLED LTPO, kameranya yang menurut gua tuh luar biasa sih buat HP kecil lah.
Jadi kameranya istilahnya nggak dikorbankan dan kolaborasi sama Leica juga mendapatkan fitur-fitur yang bagus-bagus di sini. Ya jadi menurut gua sih kalau ditanya sekarang, menurut gua Xiaomi ngasih value yang terbaik di antara ketiga smartphone compact flagship lain S24 dan Pixel 8. Dari sisi value. Keseluruhan ya, keseluruhan value-nya. Cuma balik lagi di segmen ini orang udah merem Pak sama value Pak. Betul. Orang udah nggak ngelihat, gue udah budget belasan juta, masa gue belinya by value? Wah, gitu. Tapi masih ada, gue bilang masih ada orang-orang kayak gitu. Makanya ada Samsung ngeluarin S24 ada 3 macam. S24 biasa, S24 Plus, S24 Ultra. Gitu kan, karena ya orang pengennya ya lengkap gitu, udah nggak pusing. Walaupun tahun ini S24 Plus pakai Exynos. Oh iya. Nah, lu nggak bisa ngerasain Snapdragon. Nggak bisa ngerasain Snapdragon di Samsung ya sekarang. Makanya, yang HP kecil ya. Kalau mau Snapdragon harus yang ultra, harus yang paling mehong, paling mahal. Makanya di Xiaomi sebenarnya secara value oke, karena dia Snapdragon. Bener. Nah, jadi kalau S24 sendiri ya speknya kalian bisa lihat di sini ya. Pilihannya juga lumayan banyak, 256 sampai 512. Baterainya lebih kecil dari Xiaomi, 4000 mAh dan chargingnya juga lebih kecil. Bedanya 600 Pak. Jauh bedanya ya. Berapa? 15%. 15%. Ya, jadi lumayan jauh dan pas dites juga lumayan berasa. Lengkapnya di video aja. Dan nggak dapat charger. Nggak dapat case, nggak dapat screen protector. Ini di bawahnya dapat screen protector. Ada case, ada charger. Ya udah, gue setuju berarti kalau value lu udah selesai pertandingan di situ case close. Lu Snapdragon, case, baterai, semua screen, udah nggak pusing istilahnya kita. Kalau Samsung lu masih mikirin chargernya, casingnya, screen protectornya. Dan gue ngalamin itu kemarin waktu gue beli. Ini gue beli sendiri guys by the way ya. Ini gue beli sendiri. Yang delay itu kan. Yang delaynya luar biasa juga. Itu juga salah satu bikin pikir-pikirannya. Dan lu coba pegang deh Bill. Iya ini solid banget Pak. Nah gitu kayak kan. Berat gitu loh. Langsung kayak berasa gitu loh kayak. Ini warna hitamnya sih. Nah itu yang hitam ya. Kemarin kita kan cobain yang hijau. Green. Dan akhirnya gue pilih yang hitam aja gitu loh. Itu matte ya. Matte hitamnya. Cuma frame-nya masih glossy. Jadi masih agak licin-licin dikit. Nempel-nempel fingerprint. Ternyata katanya aluminium Bill. Oh aluminium. Cuma finishnya kan kayak stainless gak sih? Dan berat gitu. Pegangannya tuh kayak berasa padat gitu loh. Loh, berasa gak ketika megang S24 sama Xiaomi 14 tuh feelingnya beda gitu. Dan Xiaomi lebih murah. Harganya udah launching belum sih? Udah launching. Harganya? Lebih murah 500.000. Ini berapa? 11.999. Samsung sekarang 12.499. Oh diskon ya? Diskon. Karena kan sebenarnya harga aslinya tuh 13.999 ya. Waktu gue beli. Tapi itu kan dapat free upgrade. Gitu. Jadi bedanya sebenarnya aslinya 1,5 juta. Cuma di pasaran sekarang bedanya cuma 500 ribuan katanya. Tapi itu kan belum termasuk charger, belum termasuk casing, belum termasuk screen protector. Gitu guys. Tapi dapat semua Pak, lu tinggal pakai. Iya. Iya kan? Gitu. Nah guys, itu baru ini Bill. Nah sekarang kita ngomongin yang ini nih. Apa? Pixel. Ya. Ini gue sebenarnya ngincer ini cuma karena bentuknya aja yang kecil. Karena gue kan selama ini pakai HP selalu gede-gede. Kita dari kemarin pakai Pro Max Ultra, pakai HP Fold gitu kan. Oppo juga kemarin kan yang entry yang lipat juga. Gue pakai Google Pixel Fold kemarin. Jadi semuanya tuh serba gede. Kayaknya tahun ini gue pengen something different, pengen yang compact yang kecil-kecil. Dan ya akhirnya gue jual Pixel Fold, gue duitnya buat beli ini nih habis nih jadinya nih. Dan ternyata Google Pixel sendiri ya, Pixel 8 ini jujur secara performance jauh kurang. Tensor G3 padahal udah generasi ketiga. Di compare ke Exynos, Antutunya tebak berapa Bil? 1,5 juta. Di bawahnya di bawah 50%. Sejuta. Wah, sejuta doang. Apaan kayak gitu? Exynos masih 1,6 juta. Iya. Snapdragon 2 juta. Sama Poco X6 Pro aja deh. Nah itu dia. Dibalap dia sama Poco X6 Pro. Sedih kan? Cuma memang Pixel 8 ini sebenarnya harga di luar negerinya itu lebih murah memang dibanding kedua ini. Cuma masuk Indonesia itu masuk ke teritori 13 jutaan. Jadi masih ya Xiaomi masih paling murah disusul S24 sama terakhir Pixel. Itu gue belinya 13,5. Impor kan? Impor. Ini susah gak nyari aksesorisnya?
Aksesorisnya nah kalau ngomongin aksesoris, actually Pixel dan Samsung itu gampang. Karena Pixel mungkin di Amerika yang mana orang banyak beli juga dan di situ banyak aksesoris yang berkualitas. Nah kalau ngomongin aksesoris Xiaomi lah sebenarnya yang paling susah dicari, Bill. Oh gitu ya? Gitu. Casing-casingannya? Casing-casingannya. Iya karena paling baru dan langka. Dan jarang orang beli ya. Adanya casing-casing yang polosan-polosan gitu. Ini definisi lu tuh kayak casing by siapa gitu ya? Iya, misalnya Spigen lah atau siapa gitu kan. Nah ini Xiaomi susah. Gue sendiri beli casing itu tuh coba. Nah casing Leica bodong. Guys. Ya, jadi casing murah, casing plastik doang gitu, Bill. Cuma ya buat melindungi atau buat ya gue kan pengennya ada MagSafe gitu kan kadang kan. Kalau Samsung tuh gue beli yang ada MagSafe-nya. Itu ada nggak? Ini nggak ada. Oke. Gitu. Jadi ya kayak gue bilang aksesoris a bit difficult on Xiaomi ya. That's why dia kasih case mungkin ya. Iya salah satu faktor dan dia tahu nih orang bakal ribet mungkin kan. Jadi gue sediain dulu aja deh. Oke. Kayak gitu. Jadi itu tadi untuk teritori compact flagship ya. Xiaomi 14, S24, Google Pixel 8. Nah, habis ini kita masuk ke teritori yang flip phones. Nah, flip phone sendiri ada dua ya, pilihannya cuma dua juga memang. Oppo Find N3 Flip itu kita pernah review, sama Z Flip 5 kita juga pernah review. Dan overall, gua harus bilang Oppo ngasih value yang oke banget. Secara smartphone flip, secara fitur, dia lebih oke sih gue bilang ya, lebih lengkap dibandingin sama si Z Flip. Z Flip layarnya memang lebih gede, cuma ternyata tidak sesimpel itu sih ya istilahnya ya. Layar lebih gede tidak menjamin bakal lebih bagus gitu kan. Jadi gue bilang harganya pun juga lebih diskon, lebih murah. 14,3 nih. Yes, 14,5 juta. Kalau Z Flip itu 15 juta harganya sekarang. Jadi secara harga Z Flip juga lebih tinggi. Beda sejuta loh harganya. Baterainya Z Flip lebih kecil, 3700, di Find N3 Flip itu 4300 dan ada 44 watt Super VOOC juga, lebih kencang. Tapi secara display 11-12 LTPO OLED juga. Dan ya kamera juga menurut gua sama-sama bagusnya. Bahkan di Oppo itu ada telefotonya, Bil, udah. Oh iya deh. Jadi satu set. Ya? Iya. Jadi kameranya juga bagus. Technically speaking sih menang Oppo ya. Technically speaking menang Oppo. Cuma again Samsung. Iya, Samsung ya sudahlah. Gitu. Sulit dilawan. Oke, jadi itu tadi ya total ada 5 pilihan untuk budget teritori flagship bisa dibilang. Dan habis ini teritori Sultan. Nah. Ya, lebih besar daripada 15 juta yang udah. Di atas 15 lah ini ya. Ya, unlimited lah udah. 15 sampai 200 triliun. Nah itu dia tuh. Pilihannya apalagi kalau bukan pertama iPhone 15 Pro Max. Ya Pro dan Pro Max sih basically ya, bedanya karena cuma di ukuran tapi memang tahun ini bedanya ada di kamera juga yang 2 juta ada kamera telefoto 5X-nya gitu, jadi secara ngezoom bisa lebih ngezoom, nggak kalah sama Samsung Galaxy S24 Ultra. Yang zoomnya malah menurun. Yang zoomnya malah menurun. Jadi sekarang sama-sama 5X. Jadi sejajar mereka ya. Mungkin tahun depan dinaikin lagi sama Samsung. Gitu kan. Naik turun gitu loh. Nah itu dia Bil. Gimana Bil menurut lo? 15 Pro Max, S24 Ultra. Ini adalah segmen dimana orang-orang yang tidak peduli dia mau pakai buat apa. Dia hanya ingin memilikinya saja. Ya, dalam. Dia tidak peduli itu apa, pokoknya dia pengen punya aja. Pokoknya ini iPhone, sama ini orang udah tahu nih Samsung. Iya udah, gitu. That's it. Kalau lu ada apalagi Oppo ya, Oppo Find N3 Fold ya udah Oppo Find N3 doang Pak, bukan Fold Pak. N3 doang ya, nggak pakai Fold 20-an juta ya, apalagi HP 20-an juta kan. Itu adalah segmen di mana orang-orang yang belinya tanpa fuck it spec, fuck it everything, gue mau beli. Udah amat, gue mau pakai buat apa, teing. Kan? Udah lihat, rilis baru, beli. Udah gitu aja. Kan gitu kemarin diceritain kan sama orang beli-beli kan. Yang HP yang paling laris di flash sale pertama kali launching kemarin 15 Pro. Coba ceritain gimana. Kemarin kita ada meeting sama orang beli-beli, dia cerita soal beli-beli kan sekarang ngadain first sale juga ya di beli-belinya mereka. Dan unit yang paling cepat habis pas pertama kali penjualan itu adalah
iPhone 15 Pro Max yang varian 1 terabyte. Yang 30 juta Pak. 30 juta. Bisa beli MacBook Bill. Satu Bill dua-duanya. Gue dapet 3 Pak kali ini Pak. Yang M1. Makanya M1 sama M2 jadi satu. Dapet gitu. 2 ini. Dia ya mungkin gue lihatnya sih kayaknya tuh orang mungkin yang beli sekali buat pakai lama. Kan bos-bos kayak gitu kan udah kayak ya ada juga tapi orang yang emang tech enthusiastnya level dewa pengennya yang the best of the best of the best gitu kan. Sampai diceritain itu konsumennya itu bukan yang BCA prioritas lagi Bill. Iya. BCA apa kelasnya soliter. Soliter. Prioritas tuh udah pinggir dulu. Remeh. Dan katanya yang ngambil kan harus ngambil sendiri kan, bawa KTP segala macem. Jadi kayak oke, ngeri sih, ngeri. Kalau udah Indonesia tuh banyak sultan nih. Sultan juga gitu kan. Nah, dan jadi orang-orang di level ini Vin yang beli HP di atas 15 juta, 20 jutaan lah ya, di atas 20 juta mungkin ya. Itu dia FOMO-nya dapet. Kalau dia nggak FOMO, dia emang mau beli aja, ya kan, mau punya. Karena mau punya belum tentu FOMO kan. Betul. Bener nggak? Yes. Mau punya tuh belum tentu FOMO loh. Atau ya orang-orang kebanyakan duit aja yang apa ya, beli apa lagi ya, udah sih beli HP aja deh gitu. PO deh, boleh deh PO deh gitu kan. Gue ada loh temen gue yang dia PO, dia tajir lah pokoknya ya. Terus dia PO kemarin di 15 Pro yang Pro Max yang 1 TB, enggak yang 512 kalau nggak salah. Dia beli 6. Terus gue tanya kan, lu beli 6 buat apa? Gue bilang, nggak apa, beli aja. Gue mau dong ada di level perasaan itu, ngerti gak? Level perasaan yang gue mau beli aja tapi ngabisin duit sekitar 20-an juta, beli 6 kan. 6 kali 2 120 juta bisa beli mobil. Iya, gue bilang, iya dia gue mau beli aja. Lu mau beli, mau bayarin gak lu, kata dia gitu. Lu enak banget ya. Mungkin orang-orang yang di level itu juga banyak Pak di Indonesia. That's why ya berapapun harganya. Dan flagship nggak perlu ngomongin spek lah. Jadi mau ngapain? Kita pengen udah di level gue tuh kebayang gitu kan, jadi kan wah kalau di level itu sudahlah. Walaupun penggunaannya paling hanya sosial media, hanya ini, tapi ya who cares lah. Ya udah di level itu ya. Yang penting guys, jangan belum di level itu tapi dipaksain ke level itu. Jangan. Iya, jadi ingat cerita kemarin juga Bill. Transaksi yang menerima pertama HP iPhone 15. Ingat gak guys kalian yang viral itu ya, di mana Jakarta Info lah, Dagelan lah, ternyata banyak hutangnya. Itu yang jadi ya itu sih agak-agak lucu juga. Ya hopefully memang di video ini emang gue melihat segmentasi itu sangat penting ya. Iya, betul. Dan segmentasi itu bukan hanya HP-nya Pak, tapi orangnya juga kitanya Pak. Betul. Kita nih cocoknya di HP yang mana gitu. Ini orang banyak salah. Orang melihatnya segmentasi itu hanya di HP-nya doang. Padahal kita juga harus sadar, lah kitanya di mana nih, pilih. Pengennya apa kayak Billy tadi, apa software nih kita harus mikirin, atau kita udah pakai cuma buat WhatsApp doang atau apa. Jadi gitu. Jadi yang jangan semua disamaratain, jangan cuma lihat dari segi harga lah. Terutama kayak kemarin tadi yang Xiaomi 14 tuh, waktu kemarin rilis 11.999 kan pada bilang, mahal banget Xiaomi. Gue kan kemarin iseng doang ngomong 999 itu, gue tuh nggak ada maksud buat apa juga. Cuma gue kan pikir kayak, gila sih kalau Xiaomi bisa gini, luar biasa. Cuma buat harga 11.999 pun menurut gue nih HP bagus. Gue juga setuju. Itu kan prediksi kita. Iya, Billy bahkan udah prediksi. Bener prediksi. Setelah dipegang ya, Billy lu bisa ngasih value gitu kan. Kalau gue sih lebih kayak, ya Xiaomi bikin gitu aja gitu loh. Cuma ya itu sih. Ya udah balik lagi ke segmen yang Sultan tadi ya. Kenapa kita nggak rekomend Samsung Z Fold? Karena kalau opini gue adalah. Lu pakai gak sih, Man? Gue pakai sempat bentar. Opini lu adalah? Parah. Kenapa masih sama persis dari 4 tahun lalu? Ketika HP-HP lain udah bisa bikin kayak gitu. Harusnya. Kesusul banget ya? Kesusul banget, dan dia bedanya cuma bisa rapet tutupnya. Itu yang gue sedih sih sempat gitu. Harusnya di Z Fold 3 juga bisa kali. Cuma memang dia improvein kameranya biar setara sama S23 Ultra. Tapi balik lagi that's it gitu loh. Dalamnya sama, luarnya sama. Ya ngapain gitu kan. Orang akhirnya banyak yang bilang gue gak perlu upgrade lah, ngapain gitu. Dan gue juga jadi malas bahasnya sebenarnya. Kayak orang gue juga gak bakal upgrade kalau gue dikasih begitu istilahnya gitu. Jadi ya akhirnya kita rekomend Fine Entry, which is amazing. Amazing. Billy juga pakai. Gue pakai 2 minggu kemarin. Dan happy banget. Gue juga happy pakai itu. Kameranya bagus, bentuknya juga nyaman gitu ya.
Layarnya kan ya sesuai layar HP pada umumnya gitu loh. Jadi enak tingginya, mau pakai luar, terus kalau kita mau nonton ngegedein di dalam tuh enak gitu. Dan gue nggak rekomend Google Pixel Fold karena basically ya itu kemahalan, nggak resmi, kalau kenapa ribet. Dan gue sendiri kemarin gue jual, akhirnya karena gue ngelihat udah mulai lecet-lecet, layar dalamnya juga udah mulai agak agak ngeri nih ya. Jadi gue jual aja gitu. Yes, jadi itu tadi ya untuk budget Sultan ya, udah dijelaskan semuanya di sini ya. Oke, jadi dari semua budget 1 juta, ada 2-3 juta, 3-4 juta, 4-5 juta, gitu, 5-6 juta, 6-7 juta. Kalian pilih yang mana atau HP apa lah yang kalian pakai sekarang? Ya, tulis komen dong di kolom di bawah. Oke, sip, paling itu aja ya buat rekomendasi, podcast rekomendasi ya. Kali ini. Kalian ada pertanyaan nggak? Coba deh tulis di kolom komentar deh. Karena emang nggak semua HP kita bahas loh di sini. Karena ini disclaimer dulu kan. Kita bahas hanya yang kita bahas. Kita udah coba doang. Yang kita udah bahas juga. Ada sih banyak beberapa yang nggak masuk ya. Cuman yang karena mungkin nggak masuk aja nggak dibahas. Karena ya bukan karena milih-milih ya. Bukan kita milih. Tapi ya di kita milih juga sih. Kita ngasih yang terbaik lah. Pilihannya buat kalian. Jadi nggak asal cuma nyebutin harga sekian, speknya begini, enggak, tapi kita udah rasain juga. Tapi gue mau dong kita bikin awards buat lu nih, semua yang ada HP di sini, lu pilih mana? Oke. Awards yang apapun, pokoknya lu pilih satu dari semua ini. Aduh, sulit sih. Cuma gue masih ke Xiaomi 14. Xiaomi 14 lu ya. Ini compact flagship most value. Gue bilang. Sih bagus juga sih itu belakangnya ya. Iya. Kalau gue ini, kalau lu apa Bil? Gue ini sih Pak, gue penasaran ini ya. ini nih. Ya. HP capung ini. HP capung yang gak ketahuan gimana ya. Ini speknya gue baru lihat tadi, baru baca. Semua dibabat. Iya semuanya. Ini gue penasaran banget sih. Iya. Ini gila. Jujur gue pengen pakai itu sebenarnya. Gue pengen coba daily drive karena gue ngerasa MagSafe-nya cocok banget. Tapi gue sekarang masih terkunci di Xiaomi 14 dulu. Karena gue lagi compare yang si triple compact ini sih. Nanti mungkin abis ini gue akan coba ke situ. Jadi lu pengen coba silakan cobain dulu aja. HP capung. Gue juga HP capung karena software nggak tahu guys. Kapan update-nya segala macem ya. Tapi hardware sangat menarik. Hardware menarik. Ya cuma itulah sekarang sepenting itu ya Bil ya. Hardware sama software itu tuh harus saling menunjang lah. Betul. Jadi pilih HP juga mesti lihat-lihat juga soal softwarenya. Betul sekali. Oke. Ya itu aja guys. Udah sejam lebih. Ya aman Bil? Aman. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Ya kalian kalau ada yang mau disampaikan juga komen aja di bawah. Ya dan kita juga ada di Instagram, ada juga di TikTok. Kalau mau dicek di sana juga konten-kontennya juga bisa kalian cek. Dan ada Bitmerch juga kalau kalian pengen cek merchandise Besinotek buat support kita terus. Abis ini pengen beli TV yang lebih gede karena ini agak kecil. Ya nanti bisa dipakai buat hal-hal yang lebih seru lagi. Dan itu aja Bit Podcast episode ke-9. Wadaw. Ya, dan 9. Sekalian pengumuman nanti yang buat lebaran kita akan libur dulu Bil. 1 episode ya. Jadi kita akan comeback lagi setelah lebaran. Habis lebaran. Ya, jadi kita bisa take rest dulu. Ini udah luar biasa banyaknya. Ini udah 9 episode ya, udah 9 episode dan ya thank you semua buat supportnya juga kalian bisa sampai episode ke-9. Semoga bisa terus lanjut lagi Bit Podcast ini. Itu aja, nama gue Malvin. Dan gue Billy Dolmen. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye-bye pakai HP. HP capung. HP capung.